Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas dasar sistem komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan memori komputer yang memang akan sangat berkaitan dengan materi sebelumnya dan akan berhubungan sekali dengan materi yang akan kita bahas setelah ini, yaitu adalah terkait dengan assembly programming. Nah, teman-teman, saya harapkan dapat mengisi absensi terlebih dahulu sebelum nantinya kita melanjutkan pembahasan ini. Silakan teman-teman menuju ke classroom untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, ya, kita membahas terkait dengan memori komputer ya. Nah, memori komputer sendiri sebenarnya kalau kita bisa simpulkan ya, bahwa memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap komputer memerlukan memori sebagai tempat penampungan kerjanya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya bahwa mungkin ketika melihat di satu PC ataupun di satu laptop ataupun bahkan kita melihat dalam mini komputer, mungkin dalam bentuk laptop, mungkin dalam bentuk tablet, dalam bentuk apapun ya, yang sifatnya menjalankan satu buah kerja ya, yang menampilkan satu rangkaian eh, prosesornya, ada memorinya, kemudian ada tampilan display yang itu sebenarnya saling terkait. Nah, setiap kinerja, setiap performansi, setiap program yang dijalankan itu akan menyimpan satu log, satu tempat, sehingga dia memerlukan penampungan itu adalah memori. Nah, terkait dengan memori dan komputer tadi ya, kita sudah sampaikan memang satu hal yang tidak bisa dapat dipisahkan. Nah, fungsi memori sendiri itu adalah membuat programnya. Selain itu juga memori ya berfungsi untuk menampung hasil program kerja atau hasil proses yang sudah kita execute terlebih dahulu. Kemudian, sifat memori ini adalah volatil ataupun sifatnya adalah sementara ya. Berarti data itu akan disimpan selama adanya aliran listrik saja. Jadi selama adanya aliran listrik yang mengalir, maka memori itu dapat disimpan atau memori itu dapat bekerja. Nah, pekerjaan kita selama aliran data listrik itu tetap mengalir, maka seluruh pekerjaan kita, seluruh program kita itu dapat disimpan di dalam memori. Nah, karena sifatnya yang volatil ini, maka kita perlu ya memastikan aliran listrik itu tetap mengalir. Jadi, bila listrik mati, maka ya kesimpulannya adalah hilanglah semua data yang ada di dalam memori. Nah, hal ini mengakibatkan perlunya adanya penyimpanan atau media penyimpanan kedua. Itu bisa berupa flash disk, bisa berupa hard disk maupun bisa berupa cloud store ya. Jadi seperti drive ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyimpanan program kerja kita. Nah, terkait dengan memori dan komputer, kita akan beralih di awal pembahasan, itu adalah komputer, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan komputer sendiri. Nah, pada IBM PC, pada personal komputer ya, kalau kita bicara personal komputer, tentu saja kita akan menyebutnya biasanya dengan komputer saja. Pada IBM PC, pada IBM PC atau personal komputer IBM, terdapat satu bagian penting yang disebut dengan mikroprosesor atau yang sering disebut dengan prosesor saja. Karena bentuknya yang sangat kecil, maka dia disebut dengan mikro. Dalam bentuk mikro, maka dia disebut dengan mikroprosesor atau yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan istilah prosesor saja. Nah, prosesor ini berfungsi untuk menangani keseluruhan dari kerja komputer kita. Pada prosesor inilah segala hal yang berhubungan dengan kinerja komputer akan diatur dan akan dibagi prioritasnya. Jadi prioritas kerja akan diatur di dalam prosesor ini. Nah, pembagian prioritas ini ya ditujukan agar tidak terjadi kesalahan yang kemudian akan menyebabkan kekacauan informasi yang akan diperoleh. Jadi ketika kita meminta sesuatu, meminta data ke dalam satu program, maka prosesor inilah yang secara tidak langsung mengatur, membagi kerja komputer dan mengatur prioritas. Nah,
Prosesor yang baru sebenarnya hanyalah perbaikan dan pengembangan dari yang versi lama. Sehingga semua instruksi yang berlaku di prosesor lama dapat pula dikerjakan oleh prosesor yang baru dengan tentu saja memiliki beberapa keunggulan. Ya, prosesor yang baru tentu saja merupakan upgrading, tetapi memang dia tidak menyingkirkan ya dari prosesor ataupun kinerja yang bisa dilakukan oleh prosesor yang versi lama. Oke, mari kita mengenal beberapa tipe prosesor. Prosesor yang pertama kita akan kenal adalah 8086 dan 8088, yang dimana mereka merupakan, ya kedua produk ini merupakan prosesor atau mikroprosesor yang di-create oleh IBM, ya, IBM untuk personal komputer pada awalnya. Yang pertama sekali atau yang sering disebut dengan XT, ya. Nah, prosesor 8088 dan 8086 ini merupakan prosesor pertama ya yang diciptakan oleh IBM. Oleh Intel ya, oleh Intel yang digunakan oleh yang dibeli oleh IBM. Nah, prosesor 8088 ya menggunakan jalur bus data 8 bit, sedangkan 8086 menggunakan 16 bit. Nah, perbedaan jalur 8 bit dan 16 bit ini yang menyebabkan perbedaan jumlah data yang bisa dikirim pada satu momen, pada satu saat. Dan secara tidak langsung, ya secara langsung mengakibatkan speed, ya. Nah, speed pada 8086 ini akan berada di atas 8088. Nah, kalaupun teman-teman ini ya, ketika kita punya kecepatan di internet lah, kita memiliki 1 mega, 10 mega, kemudian 30 mega, maka itu ibarat sebenarnya jalan raya ya. Kalau jalan raya itu semakin besar, maka kemungkinan besar kendaraan yang yang akan melalui jalan itu akan lebih banyak. Alias kalaupun kita membutuhkan satu data, tentu saja data yang akan dikirimkan itu tentu bisa lebih cepat. Nah, speed yang memiliki ataupun range busnya yang lebih besar yaitu 16 bit itu saja memiliki kecepatan yang lebih tinggi, di mana 8086 akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibanding 8088. Baik 8088 maupun 8086 mampu mengalamatkan memori hingga dengan 1 mega. Nah, selanjutnya adalah prosesor tipe 80286, yaitu adalah pengembangan dari tipe 8086. Pada versi ini, ya beberapa instruksi baru akan ditambahkan. Selain itu, dengan jalur bus yang sama dengan 8086 alias 16 bit, maka 8086 ini dirancang mempunyai speed yang lebih baik di atas 8086. Tentu saja ya, karena memang perbaikan prosesor yang baru itu merupakan peningkatan performa dari versi yang lama. Selanjutnya untuk 8086 juga dapat bekerja pada dua mode. Pertama adalah mode real dan mode protected. Apa itu? Terkait dengan mode real ya, pada 8086 ini dapat beroperasi sama persis dengan prosesor ya yang ada di 8088 dan 8086. Hanya terdapat perbedaan dalam hal speed saja, performansi ya speed. Model ini dimaksudkan agar semua software yang dapat dioperasikan pada 8088 atau 8086 atau versi sebelumnya ya, versi lama dapat juga dioperasikan dengan baik di 80286. Kemudian ada juga mode protected. Pada mode protected 8086 mampu mengalamatkan hingga sampai dengan 16 mega memori yang tadinya 8086 maupun 8088 itu hanya bisa mengalamatkan hingga 1 mega. Jadi peningkatan dalam hal kapasitas tentu saja menjadi sesuatu yang baru di 8086. Nah, selanjutnya untuk 80386 ya, prosesor peningkatannya ini merupakan prosesor yang baru yang sangat baru dibanding dengan 80286 sebab bus datanya di sini sudah mencapai 32 bit alias 2 kali lipat dibanding 8086 maupun 80286. Sehingga speed-nya juga jauh di atas performa sebelumnya 8086 maupun 80286. Nah, selain itu 80386 juga ditambahkan pula sebuah mode pemrograman baru yaitu mode virtual. Pada mode virtual ini 80386 mampu mengalamatkan hingga 4 GB memori sama seperti halnya 800286. Mode real pada 80386 ya
ini mampu kompatibel ataupun dapat menjalankan ya seluruh program yang bisa dijalankan pada versi sebelumnya itu 8088 maupun 8086. Dan juga dengan mode protected ini juga mampu menjaga kompatibilitasnya dengan versi sebelumnya itu adalah 80286. Nah, jadi memang tadi ya yang sebelumnya kita sempat bahas di mana pengembangan dari prosesor yang baru sebenarnya hanyalah perbaikan dari pengembangan dari versi yang lama. Nah, oke. Kita kembali lagi. Nah, begitu terkait dengan beberapa tipe prosesor yang mungkin teman-teman harus ketahui. Nah, kemudian kalau kita balik berbicara terkait dengan memori dan komputer, tentu saja kalau kita tadi bahas ya terkait dengan memori dan komputer, kita tidak bisa memisahkan antara keduanya. Tentu saja pengorganisasian ya prioritas itu menjadi salah satu topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini, ya di mana pengorganisasian memori komputer. Nah, memori yang ada pada komputer itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga akan mudah dalam hal pengaksesan. Sebab itu, dikembangkanlah suatu metode yang efektif dalam pengorganisasiannya. Pada bagian ini, kita akan membahas terkait dengan organisasi atau pengorganisasian memori. Nah, pada pembagian memori ya, memori komputer itu sejatinya memang terbagi atas 16 blok dengan fungsi-fungsi khusus yang sebagian besar adalah sebagai random access memory atau yang teman-teman kenal dengan RAM ya, yang berfungsi sebagai penyimpanan ya, sebagai media penyimpan bagi berbagai hasil dari pengolahan program komputer itu sendiri. Nah, pembagian memori yang terdiri atas 16 blok ini ya, ini menjadi salah satu pembahasan yang sampai saat ini, yaitu adalah terkait dengan RAM ya, yang memang fungsinya adalah sebagai random access memory dan sebagai penyimpanan sementara bagi program-program komputer yang dijalankan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan memberikan tabel ya di sebelah kanan ini secara tidak langsung pembagian blok memori. Nah, secara umum lah, bukan secara kasar, mungkin secara umum kita akan membaginya menjadi 16 ya, menjadi 15 sorry. Nah, di sini kita akan membagi sebanyak 15. Oke, sebentar, saya coba cek dulu. Oke, saya perlu memperbaiki beberapa hal. Sebentar, saya tampilkan kembali. Untuk pembagian memori ya, seperti tadi kita sampaikan, kita perlu ada namanya, nah ini pembagian memori. Pada dasarnya ya, pembagian memori ini ya, kalau kita lihat, sebentar saya kembalikan. Nah, terdapat pembagian 16 ya, 16 dari 15 blok atau 16 bit kalau di sini ya. Di 0 sampai 9, 10, kemudian sampai dengan 6 atau 16 bit. Nah, 16 blok ini yang mewakili 16 bit yang ada di sini. Kita lihat ya. Terdapat beberapa fungsi di setiap bloknya. Pertama, 0 sampai dengan 9 itu fungsinya adalah untuk memori ya, memori yang sifatnya sementara atau volatil. Kemudian selanjutnya untuk yang pembagian memori blok A sampai dengan F, ataupun kita kenal ya untuk pembagian A dan sampai F itu adalah penggantian dari angka 10 hingga 15 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15 karena memang di komputer itu dimulai dari angka 0 ya. Nah, pada fungsi A ya 10 itu fungsinya adalah sebagai extended video memory ya, sebagai penyimpanan lanjutan untuk video. Kemudian B juga sama, dan C itu untuk perluasan ROM ya. Jadi ini sedikit berbeda, nanti kita akan bahas terkait RAM dan ROM ya. Jadi di blok C itu adalah perluasan untuk ROM, dan yang selanjutnya adalah D itu dan E itu adalah fungsi-fungsi lainnya dari kinerja. Nah, kemudian F itu adalah untuk fungsi BIOS ya, BIOS yang teman-teman kalaupun menginstal pertama kali biasanya itu akan berjumpa dengan BIOS. Oke. Kemudian untuk pengalamatan memori dengan segmen offset ya,
kita akan bahasnya. 8086 itu adalah mode yang 8086 maupun mode 80286 dapat mengalamatkan memori itu hingga dengan 1 MB ya. Seperti tadi sudah dibahas. Yang berbeda adalah 80386 dan 80386 ya sobat. Nah, tetapi sebenarnya baik 8086 maupun 80286 itu adalah merupakan prosesornya 16 bit ya. Yang tadi yang berbeda adalah di 80386 yang sudah mencapai dengan 32 bit yang 2 kali lebih besar ya dibanding prosesor sebelumnya. Oke. Banyaknya memori yang dapat dicatat atau dialamatkan oleh prosesor 16 bit itu adalah maksimalnya adalah 2 pangkat 16 byte alias adalah sebanyak 60 kilobyte. Nah, jadi bagaimana selanjutnya ketika memang 8086 dan mode 80286 ini mampu bisa mengalamatkan 1 megabyte memori ya. Padahal ya ini di 8086 ya ini mampu menyimpan sampai dengan sistem 20 bit. Nah, hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya pengalamatan yang menggunakan sistem 20 bit walaupun sebenarnya dia menggunakan prosesor hanya 16 bit. Itu dengan cara pengalamannya di 2 pangkat 20 byte. Nah, alias ketika kita bicara terkait dengan 16 bit prosesor ya, kenapa dia bisa mengalamatkan sebanyak 1 MB memori. Nah, sedangkan pada dasarnya ketika kita melihat catatan ini ya, bahwa memori yang dapat disimpan itu adalah 2 pangkat 16 alias hanya 64.000 ya, 64.000 byte. Nah, sedangkan kalau bisa dia menyampai dengan 1000 ya, 1 megabyte ya. Nah, kalau kita bicara dengan sampai dengan 64.000 1 megabyte itu adalah sekitar 10.000 ya. Ya, 64.000 berarti 100.000. Berarti 1000-nya kali 1000 berarti sekitar 1 juta, 1 juta sorry. Nah, untuk kok bisa dia mengalamatkan karena memang pengalamatan yang menggunakan kepangkatan 2 pangkat 20. Jadi dengan sistem 20 bit ini dengan prosesor kemampuan hanya dengan 16 bit itu mampu bisa menyimpan memori sampai dengan 1 megabyte. Tetapi masih ada satu kendala dalam pengalamatan 20 bit ini, yaitu bahwa sesuai dengan tipenya prosesor ini hanya mampu mengakses 16 bit data pada satu kali akses. Nah, sebagai pemecahannya maka perlu dikembangkan suatu metode pengalamatan 20 bit yang bisa dimasukkan ke dalam format 16 bitnya. Nah, tidak hanya metode yang dikembangkan untuk kepangkatan yang 2 pangkat 20 bit untuk bisa menggunakan 1 MB penyimpanan memori ya, tapi kendala ini yang muncul ketika pengalamatan 20 bit itu adalah penyesuaian ya. Penyesuaian tipe prosesor yang hanya mampu mengakses 16 bit. Nah, dia bisa mampu mengakses mampu menyimpan sampai dengan 1 MB, namun ya karena memang lebar jalannya itu hanya adalah pasnya adalah 16 bit, maka otomatis satu kali pengaksesan dia hanya bisa maksimal adalah 16 bit data. Jadi walaupun dia mampu menyimpan sampai 20 bit, sisanya akan dilakukan sebanyak 2 kali begitu. Jadi satu kali akses time dia hanya bisa mengakses 16 bit saja. Nah, sebagai pemecahannya dikembangkanlah suatu metode pengalamatan 20 bit yang dimasukkan ke dalam format 16 bit. Pada metode pengalamatan ini ya, baik 8086 maupun model 80286 mampu membagi ruang memori ke dalam beberapa segmen ya, di mana besar satu segmen itu adalah 64 KB atau 2 pangkat 16 byte ya. Jadi pada segmen ya 000H atau kita tandakan dengan H itu menunjukkan heksadesimal, terdapat 64 KB data. Demikian pula dengan segmen 001H dan seterusnya. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan pembagian segmen ini sebentar. Saya akan kembali di presentasi. Nah, kalau kita bicara tadi terkait dengan 8086 maupun model 80286 itu bisa membagi ruang memori ya, tadi sudah disampaikan ke dalam beberapa segmen. Nah, kita coba membagi seperti ini. Kalau ibaratkan kita punya satu blok ya, itu akan dibagi menjadi beberapa segmen. Nah,
Setiap segmen ini yaitu akan memiliki setiap segmen ini akan memiliki nilai maksimal adalah 64 kilobyte 64 kilobyte atau 2 pangkat 16. Jadi di sini akan maksimal adalah 2 pangkat 16. Begitu juga dengan sebelahnya, dan ini tergantung dari pengalaman. Nah, oke, sebentar. Nah, selanjutnya, jadi ketika kita akan nanti menggunakan bahasa assembly, ya tentu saja nanti teman-teman akan menemukan di mana ada segmen yang berbentuk heksadesimal, itu adalah 0000H ya. Dengan tanda H itu adalah tanda heksadesimal. Yang di setiap segmen 000H tadi itu terdapat 64 kilobyte data, alias mampu menyimpan sebanyak 64 kilobyte data. Kemudian selanjutnya ketika dia berubah menjadi segmen 0001H, maka dia juga akan mampu menyimpan sebanyak 64 kilobyte data hingga seterusnya, tergantung dari penggunaan segmen ataupun baris yang teman-teman gunakan nanti. Oke, kembali ya. Sekarang bagaimana caranya agar setiap data yang tersimpan dalam satu segmen yang besarnya 64 kilobyte itu dapat diakses secara individual. Jadi menjadi pertanyaan ketika data yang tersimpan tadi dalam satu segmen itu yang besarnya 64 kilobyte itu dapat diakses secara individual. Cara yang dikembangkan adalah dengan membagi setiap segmen itu menjadi beberapa bagian lagi yang disebut dengan offset. Jadi setelah tadi dibagi menjadi satu segmen, ya, kemudian sekarang dibagi lagi menjadi beberapa offset. Nah, dalam satu segmen terdapat 2 pangkat 16 seperti tadi disampaikan ya. Jadi dalam satu segmen tadi, dalam satu blok tadi ya, itu terdapat 2 pangkat 16. Nah, ini ya itu di dalam satu memori yang 2 pangkat 16 tadi ya, 2 pangkat 16 itu terdapat 2 pangkat 16 ini dalam satu segmen ini terdapat 2 pangkat 16 offset ya. Nah, kita balik lagi. Di satu segmen terdapat 2 pangkat 16 byte ya. Berarti di setiap memori itu ketika dibagi menjadi beberapa segmen, di situ terdiri dari 2 pangkat 16, dan di sini ya setelah di sini sudah terisi 2 pangkat 16 atau 64 kilobyte, kita bagi lagi menjadi 2 pangkat 16 offset ya. Jadi di sini mungkin simulasinya adalah di sini terdapat pembagian lagi. Nah, di sini offset ya, offset. Nah, dalam satu segmen 64 kilobyte tadi dibagi lagi menjadi 2 pangkat 16 offset yang diberi nomor dari 000H sampai dengan FFH. Nah, nomor offset selalu diukur relatif dari awal segmennya. Oke, coba kita lihat bagaimana sebenarnya letak suatu segmen dalam memori komputer kita. Kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan itu ada segmen ya yang dibagi, kemudian ada offset yang di sebelah kanannya. Dimulai dari paling atas segmen 00 ya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. 0000 dan 000 offset ya. Segmen akan memulai dari segmen 000H berawal dari lokasi memori 0 hingga 65535 atau 64 kilobyte. Kemudian dilanjutkan dengan ya 0001H berawal dari lokasi memori yang tadinya itu adalah 16 ya, dimana tadi kepangkatan dari 2 pangkat 16, alias kita akan berubah tadi dari segmen atau memori yang tadi 0 ya, akan menjadi 16 ya. Kemudian hingga dengan 65551 alias dari sini akan ditambah sebanyak 16 bit. Nah, lalu setelah itu kita akan beralih ke 0002H, itu akan mulai dari 32. Nah, ya. Kita akan beralih ke 32. Nah, demikian seterusnya ini akan ditambah ya dari tadinya 000, kemudian kita tambah 16, lalu kita tambah 16 lagi menjadi 0032. Nah, kita lihat bahwa setiap penempatan ya, sistem penempatan segmen ini semacam ini dapat menyebabkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih. Karena di sini ada kemungkinan sama ya, di sini ada penyimpanan juga, di sini juga ada penyimpanan 0016 dan 000. Begitu juga di sini akan ada 000, 0011 dan 0032.
sehingga memungkinkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih data ya, di mana lokasi offset 0010H contohnya ya, itu akan membagi segmen dari 000 akan membagi segmen 00H ya, yang dimana merupakan offset dari 00H sendiri ya. Jadi dia, kalau maksudnya adalah begini, ini ada kemungkinan alamat di sini juga sudah digunakan oleh 00H sebelumnya, sehingga terjadi offset ya, offset overlapping. Demikian pula offset untuk 0011H bagi segmen 00H akan merupakan offset 001H hingga bagi segmen 001H. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan banyaknya nilai segmen dibandingkan dengan offset yang dapat digunakan untuk menyatakan satu pengalamatan memori ya, yang disebabkan adanya overlapping ini. Oke, nah ini dimana kita akan bahas terkait dengan konversi alamat. Nah, di konversi alamat ini ya, kita akan memulai dari alamat relatif dan alamat absolut. Alamat relatif itu adalah alamat yang menggunakan sistem segmen dibagi dengan offset, karena sifat offset ini yang relatif terhadap segmen. Sedangkan alamat memori yang sebenarnya disebut dengan alamat absolut. Jadi ada dua hal ya. Pertama adalah untuk alamatnya adalah alamat relatif dan alamat absolut. Alamat absolut ini adalah alamat memori yang sebenarnya, sedangkan alamat relatif itu adalah alamat yang digunakan oleh sistem segmen yang membagi di dalam offset. Nah, pengkonversian ini dapat dilakukan dengan menggeser nilai segmen sebanyak 64 bit ke kiri dan kemudian dijumlahkan dengan nilai offset. Atau yang lebih sederhana adalah dengan mengalikannya dengan nilai segmen dengan 2 pangkat 4 atau sebanyak 10 heksadesimal dan kemudian dijumlahkan dengan nilai offset. Cara ini dikembangkan dari besarnya selisih segmen yang satu dengan yang berikutnya, yaitu sebesar 16 bit atau sebanyak 10 heksadesimal. Alamat relatif dan alamat absolutnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita punya alamat relatif yang di depannya adalah pembagian segmennya dan di belakangnya adalah offsetnya, nah tentu saja ini adalah pembagian. Dan tidak disampaikan, memang kita akan menggeser ya, ini alamat relatif. Nah, alamat relatif ini adalah penggabungan dari segmen dan offset. Cara kerjanya adalah penggeserannya dilakukan menggeser nilai segmen 4 bit ke kiri dan kemudian dijumlahkan dengan nilai offset. Kita lihat di sini di mana 13570 ya, itu akan ditambahkan dengan 2468 sehingga jumlahnya adalah menjadi 15 9D8H. Sebentar. Nah, kalau kita lihat tadi ya, untuk pengalamatan ini ya, dimana alamat relatif ketika tadi memiliki ya, alamat relatif 1357 dan 2468 ini sebenarnya menunjukkan lokasi yang sama ketika dia dijumlahkan ya, segmen dan offsetnya itu adalah 1357, yang tadinya adalah 57, kita akan menjadikan berbeda ya, satu bit itu adalah menggeser 4 bit ke belakangnya ke sebelah kiri, sehingga akan bertambah ya, akan bertambah 1 bit di belakang itu adalah 0. Begitu juga di belakangnya sini. Nah, ketika dijumlahkan maka akan menjadi 1 ya. Kemudian 5, 9, 7 tambah 6 itu adalah 13 menjadi D. 0 tambah 8 adalah 8. Lalu ditambahkan dengan heksadesimal di belakangnya. Nah, sebenarnya untuk alamat relatif 1357 dan 1356 ini ya, itu memiliki lokasi penyimpanan yang sama, alias ya, terjadi overlapping. Nah, alamat yang overlapping ini menyebabkan sebuah alamat absolut dapat dinyatakan dengan alamat segmen dibanding offset yang bervariasi sebanyak 2 pangkat 12 atau sebanyak 4096 variasi. Nah, variasi untuk alamat absolut sendiri itu adalah di rentang ya, di mana kita mendapatkan alamatnya ya. Nah, alamat yang overlapping tadi ya, sebentar. Nah, untuk pengalamatan variasi ini ya, itu memiliki dua variasi. Kalau kita lihat di sini adalah sama seperti segmen sebelumnya ya, dapat dinyatakan dengan satu variasi. Kemudian untuk alamat 16 sampai 31 itu dapat dinyatakan dengan dua variasi. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kalau dilihat di sini ya, pembagian yang tadi ya, di mana ada kemungkinan besar ya, alamat-alamat yang di dalam offset ini dapat digunakan kembali
di dalam digunakan di sebelumnya, ataupun alamat yang digunakan saat ini akan digunakan selanjutnya. Begitu juga dengan segmen-segmen setelahnya, jadi bisa digunakan. Nah, untuk variasinya, kalau kita lihat di sini, yang untuk 0 sampai dengan 16 itu hanya bisa satu kali variasi, kemudian 16 sampai 32 itu hanya 2 kali variasi, 32 hingga dengan 64 itu bisa 3 variasi. Nah, begitu juga dan selanjutnya. Kita lihat di sini tadi ya. Nah, sini 32 sampai 48 dapat dinyatakan dengan 3 variasi dan seterusnya hingga dengan 6, 5, 5, 20 dapat dinyatakan dengan 4096 variasi. Nah, untuk memori ya, untuk penjelasan memori kali ini ya, saya rasa cukup untuk dengan pengantarnya, di mana kita akan membahas memang terkait dengan penempatan memori. Jadi teman-teman, saya harapkan tidak lagi bingung ketika nanti ada pembagian segmen ya dengan tulisan 00H kemudian 001H. Jadi memang kita perlu menegaskan di setiap satu segmen ya, di setiap memori itu ya, di setiap memori tadi ya, kita kembali melihat di mana memori yang dapat dicatat atau dinamakan oleh prosesor 16 bit adalah 64 KB, di mana setiap pembagian memori tadi ya itu berada di dalam pembagian menjadi satu segmen, ke dalam segmen-segmen, dan di dalam satu segmen itu akan dibagi lagi menjadi dalam satu offset. Nah, pembagian segmen ke offset juga kita lihat dari ini ya, dari pembagian segmen tadi. Segmen dalam memori itu diawali dengan 000H, lalu ya berawal dari lokasi memori 0 hingga dengan 65535, atau di satu segmen itu mampu menyimpan sebanyak 2 pangkat 16 alias hanya dari 65535. Kemudian kita beranjak ke segmen berikutnya 001 itu menyimpan 0 sampai 16 dan ditambah 16 lagi, alias kita punya range-nya dari memori 16 ya 0010 hingga dengan 6551 atau plus 16 dari 65535, sehingga punya rentangnya dari 16 dari ke 32. Lalu di sini kita akan mulai dari 32 002H, itu akan mulai dari 32 hingga dengan 48 alias plus 16 lagi. Nah, kemudian begitu juga 003 itu akan kita mulai dari 48 plus dari tadinya 48 ditambah 16, berarti sekitar 64. Nah, jadi penjumlahan atau pengalamatan ini ya, yang perlu teman-teman ketahui, di mana pembagian segmennya itu menjadi sedikit berbeda ya untuk di alamat memori komputer. Nah, saya rasa cukup untuk materi kali ini teman-teman ya. Perlu nanti teman-teman kembali membahas ya, kembali menggunakan pembahasan di video ini untuk memahami sebelum teman-teman memulai untuk program di assembly. Nah, saya harapkan materi kali ini dapat dipahami dengan mudah sehingga teman-teman bisa memulai pemrograman assembly itu dengan lebih paham ya, lebih basic pemahamannya lebih dapat. Nah, begitu saja dari saya untuk video kali ini. Saya rasa jika memang ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di grup WhatsApp maupun di Classroom ataupun di komen. Silakan teman-teman, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, begitu saja dari saya. Kita cukupkan pertemuan ini dengan alhamdulillah. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.